Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Bank, teman-teman, untuk analisa minggu ini dari tanggal 12 sampai dengan nanti tanggal 16 Juni 2023. Seperti biasa kita mulai dulu dari indeks dolar nanti sebelum bahasin untuk pair yang lainnya. Oke, untuk indeks dolar sendiri itu minggu yang lalu itu low yang terendah terbentuk itu ada di kisaran area 103.300 dan ini harga tertolak dan mampu bergerak ke atas, cuman masih bertahan di kisaran area 103.600 kurang lebih sebagai level resisten. Nah, yang akan menjadi fokus untuk minggu ini tentunya untuk batasan support itu yang atas 103.800, kemudian 104.00, dan hati-hati kalau misalkan nanti di hari Kamis itu ternyata ada surprise dari FOMC ya. Kalau misalkan sampai ada kenaikan suku bunga lagi, kemungkinan potensi indeks dolar akan bergerak ke atas kurang lebih di kisaran 104.50 sampai dengan 104.700. Nah, sebaliknya jika ada netral ya, kalau mungkin dari kenaikan suku bunga itu nanti netral atau tidak ada potensi yang menunjukkan tanda-tanda hawkish untuk USD, kemungkinan ada potensi untuk indeks dolar sendiri itu pelan-pelan melemah, kemungkinan yang akan dituju kurang lebih kalaupun turun ke bawah, harus tutup dulu di bawahnya 103.300 kurang lebih di sini, baru ada potensi kurang lebih di kisaran 103.00, maksimal yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 102.800. Tapi hati-hati, dari segi ECB sendiri juga akan merilis suku bunga nanti di Kamis malam waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman disarankan waspada. Nah, selanjutnya kita bahasin untuk XAUUSD dulu. Dari segi time frame H4 sebenarnya ini netral aja dari pergerakan yang minggu lalu itu masih bertahan di kisaran area resisten kurang lebih di 1965 dan batasan terbawah itu 1955. Ini masih bergerak sideways. Memang sebelumnya itu sempat turun ke bawah, cuman sampai sesi penutupan market itu di kisaran tanggal 8 sampai dengan menjelang penutupan market itu kurang lebih harga mampu berbalik arah kembali dan masuk kembali di area sideways di kisaran 1965 sampai dengan 1955 untuk batasan terbawah. Nah, yang akan menjadi fokus minggu ini tentunya untuk support terbawah itu ada di 1940. Di atasnya ini kalau di time frame H1 itu kelihatan ada zona demand itu di kisaran 1949 sampai dengan 1945 dengan support pendukung ada di 1948. Kemudian resisten sendiri itu ada di 1980, 1990 kurang lebih di kisaran area tersebut, dan maksimal adalah 2000. Cuman kita nggak antisipasi terlalu jauh terlebih dahulu untuk minggu ini, tapi fokus sebenarnya ini netral dulu aja karena masih ada potensi sideways. Tapi selama harga mampu bertahan di kisaran zona sideways di sini, hati-hati, nanti tinggal cek aja salah satu ini akan ke break ke bawah ataupun ke atas. Cuman kalau misalkan break ke bawah ini masih ada potensial harga akan menguji kembali di level support 1948 sampai dengan 1940 maksimal yang akan menjadi fokus minggu ini. Nah, kalaupun harga ke atas, kemungkinan potensi yang akan dituju adalah kurang lebih di kisaran yang pertama 1980 kurang lebih di kisaran area tersebut. Kemungkinan yang akan menjadi fokus minggu ini maksimal adalah 1990 sampai dengan level area 1995 kurang lebih yang bertumpuk di kisaran zona supply yang ada di kisaran area 1993 sampai dengan 1989. Nanti hati-hati. Referensi sepertinya netral dulu aja. Ini kita hapus dulu. Baik buy ataupun sell nanti tunggu dulu sampai salah satu zona ini break baru nanti bisa dimanfaatkan. Tapi hati-hati karena di minggu depan di minggu ini itu ada event penting. Tetap waspada, jangan lupa sebelum entry posisi itu selalu pikirkan dan gunakan stop loss. Jangan lupa karena takutnya nanti pergerakannya liar, nggak ke counter, nanti justru malah kena floating minus yang lebih tinggi, itu nanti akan pusing sendiri. Oke, mungkin referensi pembelian terlebih dahulu mungkin selama harga mampu tutup di atasnya 1965 nggak masalah, kurang lebih cari di kisaran 1968 sampai dengan di atasnya 1965 itu sendiri untuk entry posisinya, tapi stop loss harus berada di bawahnya support kurang lebih 1952 kurang lebih untuk stop lossnya. Tapi untuk targetnya itu kurang lebih ya sebagai TP1 itu 1980 dan TP2 itu maksimal 1990 kalau misalkan harga nanti break di atasnya 1965. Nah, kemudian
Kalau misalkan ternyata ini break ke bawah dan harga mampu tutup di bawahnya 19.55, tentunya ini kebalikannya akan menjadikan referensi sell. Tentunya untuk history high yang sebelumnya terdekat itu kita juga mesti waspada di sini 1973. Untuk stop loss kurang lebih itu di kisaran 1974 atau 1975 kurang lebih sebagai batasan stop loss. Tapi untuk target itu nggak bisa jauh-jauh, kurang lebih ya 1948 ini terlalu mepet, jadi kita nggak nargetin di sini kalau misalkan harga mampu break ke bawah, tapi bisa ditargetin di 1940 itu sebagai TP1, kemudian TP2 sebagai story low yang sebelumnya itu jatuh di kisaran 1932, kemungkinan di sini sebagai TP2 itu risk rewardnya kurang lebih ya 1:1. Jadi kalau misalkan kita kasih label sebagai referensi yang pertama, kalau misalkan break ke atas, stop loss itu kurang lebih anggapannya 1952. Kemudian untuk area entry cari sendiri selama harga mampu tutup di atasnya 1965, cari di kisaran antara 1965 sampai dengan 1968 kurang lebih. Kalau kita ambil tengah-tengahnya, kita buletin aja di 1967 terlebih dahulu kurang lebih di sini. Dan sebagai TP1 itu 1980, kemudian TP2 kurang lebih di kisaran area 1990 maksimal yang akan menjadi batasan target minggu ini. Nah, kalau misalkan ke bawah tentunya kebalikannya, ini untuk stop loss itu kurang lebih di kisaran area 1974 ataupun 75 nggak masalah. Kurang lebih di sini intinya adalah sedikit di atasnya history high yang terbentuk sebelumnya itu kurang lebih kalau kita bulatkan adalah di 1973. Jadi kasih rongga sedikit di atasnya. 74 atau 75 nggak masalah. Tentunya untuk entry posisi itu tunggu penutupan terlebih dahulu di bawahnya 1955, cari di kisaran area 1954 sampai dengan 52, nanti teman-teman tentukan sendiri. Sementara kita ambil dulu yang di 1954, kemudian untuk targetnya sebagai TP1 kurang lebih di kisaran 1940 sebagai TP1, kemudian TP2 maksimal yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 1932. Ini juga inline dengan history low yang terbentuk di kisaran tanggal kurang lebih itu tanggal 30 Mei kemarin. Jadi ini untuk referensi XAUUSD untuk tanggal 12 sampai dengan 16 Juni 2023. Ingat, jadikan referensi sebagai, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan ada di teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya adalah GBP USD. Ini GBP USD minggu yang lalu ini kuat sekali untuk harga ke atas ya. Ini juga inline dengan apa yang dilihatin dari time frame daily. Tentunya ini karena memang uptrend, jadi secara teknikal koreksinya itu kurang lebih ini sudah selesai. Yang terbawah itu kurang lebih terjadi di Kamis 25 Mei 2023 dan harga mampu balik ke atas. Ini kategorinya secara teknikal analisis untuk koreksi ini kategorinya adalah sudah selesai. Referensi itu tetap cari pembeli, cari setup pembelian. Tentunya kita mesti tahu batasan-batasannya. Yang pertama adalah terbawah itu hati-hati, itu level support kuat itu kurang lebih jatuh di kisaran 1.2400 di sini. Kemudian kalau dilihat dari time frame daily, ini sebenarnya ada zona rally base rally. Tentunya kita tandain sebagai zona demand itu di kisaran area 1.2480 sampai dengan 1.2455 kurang lebih. Terus yang ada di atasnya ini adalah sebagai area resisten yang area support yang mengandung unsur ataupun sebagai psikologis price level ya di kisaran 1.2500. Jadi hati-hati kalau misalkan harga terkoreksi ke bawah, ini nanti akan menjadikan dua referensi. Tentunya zona demand yang teratas adalah 1.2558 sampai dengan 1.2536. Terus zona supply itu hati-hati 1.2641 sampai dengan 1.2615 dengan resisten pendukung ada di 1.2625. Di atasnya ada 1.2700 sampai dengan 1.2267 dengan resisten pendukung ada di 1.2675. Kemudian batasan kemungkinan kita nggak antisipasi dulu ya sampai tinggi banget di 1.2750, kecuali nanti kalau misalkan dari FOMC netral aja dan pernyataan itu mengarah ke dovish, kemungkinan akan tercapai. Cuman ini skip dulu aja. Referensi nanti kalau misalkan harga kuat ke atas baru dipikirkan. Tentunya nanti ini karena masih ada dua zona, ini skip dulu. Nah, sebenarnya referensinya adalah cari setup pembelian, tapi tunggu dulu. Kita masih ada antisipasi kalau misalkan harga terjadi koreksi ke bawah. Tentunya nanti kita cek dulu di time frame H1. Tentunya nanti zona demand
batasan 1.2558 sampai dengan 1.2536 ini akankah break ke bawah atau enggak. Cuman kalau ini tidak break dan harga mampu balik lagi dan ada penutupan di atasnya 1.2550 sebagai level support, itu yang pertama. Yang kedua adalah konfirmasi harga adalah keluar kembali dari zona supply, mungkin ini bisa dijadikan potensial untuk cari setup pembelian. Tentunya untuk target yang pertama ada di 1.2625 ini sebagai TP1. TP2 ada di kisaran area 1.2675, maksimal adalah 1.2700 ini sebagai target untuk minggu ini. Tentunya kalau misalkan dikasih label, ini kita hapus dulu. Referensi pembelian adalah tunggu koreksi ya. Nanti kalau misalkan di time frame kecil itu masuk ke zona demand, syaratnya adalah utuh terlebih dahulu, baru nanti keluar dari zona demand, baru nanti kita cari setup untuk pembelian. Stop loss amannya sebenarnya sih tetap di bawahnya support sebagai level psikologis, itu ada di sedikit di bawahnya 1.2500. Kita ambil yang ada di kisaran area 1.24900 ataupun 1.24800, nggak masalah sih ini, karena risk rewardnya juga 1:1, tapi hati-hati sebagai TP1 nya di kisaran area 1.2625 di sini sebagai TP1, dan target maksimal itu kurang lebih di kisaran area 1.2675, maksimal adalah 1.2700. Cari di kisaran area tersebut kurang lebih kalau kita gambar seperti ini untuk referensi yang pertama. Nah, untuk labelnya stop loss kita bulatin dulu aja kurang lebih di kisaran 1.24900 kurang lebih, atau 1.2485 nggak masalah, kurang lebih ya cari sendiri aja. Batasan maksimal untuk stop loss adalah 1.2495. 1.2485 batasan yang di sini ya untuk batasan stop lossnya. Kemudian area entry-nya kurang lebih di kisaran area 1.25600, kalau kita bulatkan kurang lebih cari di kisaran area tersebut. Sebagai TP1 itu kurang lebih 1.2625, dan untuk TP2 itu kurang lebih cari sendiri antara 1.2675 sampai dengan batas maksimal adalah 1.2700. Nah, untuk risk rewardnya itu kalau kita ukur sebagai stop loss itu kurang lebih 75 pip, TP1 kurang lebih 66 pip, maksimal TP2 antara 117 pip, maksimal adalah 140 pip. Jadi risk rewardnya masih oke. Ini untuk referensi yang pertama. Nah, untuk referensi yang kedua, kalau misalkan nanti koreksinya itu ternyata harga mampu tutup kembali di bawahnya 1.2550 dan zona demand di sini break, antisipasinya adalah tunggu di kisaran area level support yang mengandung unsur psikologis price level itu jatuh di kisaran 1.2500. Selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.2500, itu nggak masalah kalau mau dijadikan alternatif cari setup pembelian. Tentunya ini risk rewardnya akan lebih oke. Targetnya sama sebenarnya 1.2675 sebagai batasan maksimal. Kurang lebih di sini maksimal 1.2700 tentunya, tapi stop loss kasih ruang gerak sedikit. Kurang lebih itu batas stop loss kurang lebih sekitar 80 pip di bawahnya zona demand yang ada di 1.2480 sampai dengan 1.2455 kurang lebih di sini. Kalaupun kita kasih label itu tentunya kita ambil untuk stop loss itu 1.24300 saja, kita bulatin nanti di sini. Kemudian area entry pastikan nanti cek dulu harga akankah mampu tutup di bawahnya 1.2500 atau tidak nanti kalau misalkan terjadi koreksi. Selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 1.2500 nggak masalah, nanti tinggal cari konfirmasi pembalikan arahnya. Cari kurang lebih ya area entry itu di atasnya 1.2500 dan sampai dengan 1.25200 kurang lebih di sini untuk cari area entry posisi pembelian. Kemudian sebagai targetnya itu kurang lebih sebagai TP1 ada di kisaran sama 1.2625 dan TP2 itu maksimal juga sama, bisa dijadikan alternatif tadi yang untuk referensi pembelian yang pertama antara 1.2675 maksimal adalah 1.2700. Kalaupun diukur hati-hati, kurang lebih itu untuk jarak stop loss itu terbawah itu sekitar 90-an pip, sebagai TP1 kurang lebih jaraknya ruang gerak 105 pip, maksimal target adalah sekitar 180 pip. Jadi ini oke banget. Cuman sabar, jangan buru-buru entry, nanti lihat dulu nanti akankah ada koreksi atau enggak. Nah, selanjutnya adalah Euro USD. Euro USD itu kita lihatin dulu dari time frame H4.
yang akan menjadi fokus terbawah yaitu kurang lebih di zona demand 1.0687 sampai dengan 1.0660 sebagai level support pendukung ada di 1.0675. Kemudian yang atas itu sebagai level support itu kurang lebih di 1.0700, ini juga ada zona demand di 1.0701 sampai dengan 1.0693. Di atasnya ini nanti kita cek di time frame H1, kelihatan zona support itu ada di kisaran 1.0725, kurang lebih di kisaran area tersebut. Nah, hati-hati karena ini untuk harga itu masih nempel di bekas-bekas support resisten yang sebelumnya itu ada di 1.0750 kurang lebih, jadi ini waspada. Nah, selanjutnya untuk zona supply sendiri ini sudah 2 kali dites itu, ini juga perlu diantisipasi juga, ada di kisaran area 1.0800 sampai dengan 1.0775 sebagai didukung juga dengan level resisten itu kurang lebih jatuh di kisaran area tersebut. Kemudian yang atas itu zona supply-nya ada di 1.0832 sampai dengan 1.0816 dengan resisten pendukung ada di 1.0825. Kemudian untuk yang paling atas yang akan menjadi fokus minggu ini adalah tentunya 1.0875 sampai dengan 1.0885. Tentunya nanti kalau misalkan dari FOMC itu netral, tidak ada kenaikan suku bunga, dan malamnya itu di hari Kamis itu ternyata zona euro menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point sesuai yang diantisipasi, ini masih ada potensial untuk harga euro USD yaitu akan keangkat ke atas. Nah, kita lihat dulu dari segi time frame 1. Ini sebenarnya netral dulu aja, nanti kita cek aja. Sebenarnya sih ini antisipasinya adalah kalau dicek di time frame H1 itu kurang lebih pas banget, harga itu masih berada di bawahnya resisten ya untuk saat ini kurang lebih 1.0750. Jadi waspada, akankah nanti ini tutup di atasnya seperti ini baru harga lanjut ke atas, atau ini masih berlanjut koreksinya sampai dengan zona demand yang akan menjadi antisipasi yang pertama di sini baru harga ke reject ke atas. Nah, sebagai target karena ini referensi untuk swing, jadi kita balik lagi ke time frame 4. Ini juga biar kelihatan ya, kalau H1 ini yang atas itu nggak terlalu kelihatan. Nah, referensi tentunya adalah cari setup pembelian, tapi ini fleksibel aja. Yang pertama adalah harga ini nanti ya di hari Senin sampai menjelang sesi US malam itu mampu atau tidak tutup di atasnya 1.0750. Nah, kalau misalkan harga nanti mampu tutup kembali di atasnya 1.0750 nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Tentunya sebagai batasan stop loss itu kurang lebih di kisaran area 1.07 100 kurang lebih di sini. Ini ruang gerak masih sekitaran 43 pip. Nah, targetnya itu bisa dimaksimalkan kurang lebih di kisaran 1.0875. Ini risk to reward-nya oke banget karena mengingat mudah-mudahan nanti di hari Kamis itu sesuai apa yang diprediksi ya, yang ada yang dianalisa. Kalau misalkan dari FOMC itu netral, tidak ada kenaikan suku bunga, dan itu pernyataannya nanti itu mengarah ke dovish, sedangkan malamnya itu disusul zona euro itu kalau memang benar nanti terjadi kenaikan 25 basis point, masih ada potensial untuk euro USD ini akan keangkat ke atas. Nah, ini sebagai referensi yang pertama. Tentunya kalau kita kasih label kurang lebih untuk stop loss itu kalau kita bulatkan 1.0700 kurang lebih di sini. Area entry itu cari di kisaran yang penting di atasnya 1.0750 sampai dengan 1.0900, cari di kisaran area tersebut ya, kurang lebih yang di sinilah 1.0765 kurang lebih di sini, cari sendiri di kisaran area tersebut. Yang sebagai patokan adalah tetap di 1.0750 kalau misalkan harga tutup di atasnya nggak masalah. Kemudian sebagai targetnya itu TP1 kurang lebih itu berada di kisaran area 1.0800 kurang lebih di sini sebagai target TP1, dan maksimal TP2 adalah 1.0875. ini risk to reward-nya masih oke. Sorry salah, 1.0875. Oke, di sini untuk target maksimal. Risk to reward-nya kalau misalkan kita ukur sebagai referensi yang pertama kurang lebih untuk stop loss-nya itu 42 sampai dengan 55 pip lah kurang lebih batasan untuk stop loss-nya.
targetnya sebagai TP1 itu ada ruang gerak sekitar 47 pip, maksimal TP2 itu kurang lebih masih ada ruang gerak sekitar 120 pipan. Nah, ini sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah misalkan nanti untuk Euro USD ini ternyata di time frame yang lebih kecil itu koreksinya masih belum selesai. Itu perhatikan aja nanti jatuh di kisaran kurang lebih ya 1.07300 atau 400 kurang lebih di sini. Nanti kita cek terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata nanti harga bablas ke bawah, ini antisipasi terakhir adalah zona demand yang berada di kisaran 1.0701 sampai dengan 1.0721 kurang lebih di sini. Selama zona ini utuh, harga mampu keluar dari zona demand, baru nanti entry posisi untuk setup planning yang kedua nggak masalah. Tentunya kalau misalkan kita gambar adalah referensinya di sini, kurang lebih ini fleksibel aja. Cari area entry itu kurang lebih selama nanti abaikan dulu di time frame kecil. Apabila nanti koreksinya itu turun ke bawah ya, apalagi sampai masuk ke zona demand, abaikan dulu. Tapi kalau zona demand ini break, skip, jangan diambil untuk referensi ini. Tapi konfirmasi pembalikan adalah keluar dari zona demand. Itu yang pertama. Itu kurang lebih jatuh di kisaran area di atasnya 1.07300-an kurang lebih. Nah, kalau misalkan nanti ternyata koreksinya tidak sampai masuk ke zona demand, antisipasi cari setup pembelian adalah di kisaran area 1.07400-an kurang lebih di sini. Kemudian untuk targetnya itu sama, mau targetin di atas sih, kalau untuk swing sih sebenarnya nggak masalah. Oke, targetnya sebagai TP1 dan TP2 itu sebagai skenario yang pertama tadi itu sama. Kemudian untuk stop loss itu kurang lebih ya nggak masalah kalaupun di bawahnya 1.0690 di sini. Kurang lebih kalau di bawah sini juga nggak masalah. Ini risk to reward-nya juga masih oke. Ruang gerak sekitar 50 pip. Tentunya area entry fleksibel aja, nanti kita lihat seperti apa pola yang terjadi, akankah koreksi berlanjut atau enggak. Tapi sebagai alternatif adalah 1.07300 kurang lebih di sini sebagai cari setup pembelian sampai dengan kurang lebih di kisaran area maksimal adalah 1.0750 kurang lebih ya di sini. Tapi catatannya ya, ini harus terjadi terlebih dahulu koreksi ke bawah. Nah, sebagai targetnya itu sama, TP1 ada di kisaran 1.0800 dan TP2 maksimal selisih 75 pip itu ada di kisaran area 1.0875 kurang lebih di sini. Risk to reward itu kalau kita ukur sebagai stop loss maksimal ya, kalau kita ambil di 1.07500 di sini, sebenarnya sih jatuhnya sih sama kalau sebagai kurang lebih ya, ini 59 yang anggap aja 60 pip. Tapi kalau kita dapat harga di atasnya 1.0725 misalkan 1.07300 itu risk to reward-nya kurang lebih 46 pip. Tapi untuk targetnya itu 63 pip sebagai TP1, 137 pip sebagai TP2. Oke, mungkin itu aja untuk referensi beberapa pair ya dari indeks dolar, XAUUSD, GBP/USD, Euro USD. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan kembali lagi ke teman-teman sendiri. Nah, untuk Audi dan teman-teman nanti kita akan lanjut di part 2. Sekian dan terima kasih.